Nah kebetulan kami dapat ada produk kami namanya blend kopi, itu biji kopi, itulah Agam Pisan namanya. Jadi Agam Pisan itu sebenarnya gabungan produk dari kopi Jawa Barat sama kopi Sumatera Selatan, di blend jadi satu gitu. Nah dan kebetulan ketika diulik-ulik lagi Agam ini sebenarnya bakso uang kita lama lah ya. Asli. Agam nian gitu kan. Nah Agam ini ya seneng. Dan Agam ini kayak ngewakilin Sumatera lah. Kalau di Padang itu nama daerah. Kalau di Aceh itu anak laki-laki. Jadi kayak Agam tuh ngewakilin Sumatera lah. Di mana kita bisa ngajak pelanggan untuk menikmati Sungai Musi. Namanya program Ngopi di Ketek. Ngopi di Ketek. Jadi kita selain memperkenalkan produk kita, kelokalan Sumatera Selatan, kita juga memperkenalkan kelokalan dan potensi yang ada di Kota Palembang itu sendiri, yaitu Sungai Musi. Aku bikin tulisan yang sekarang viral banget di FYP ini. Tulisannya ini, Palembang tak seistimewa Jogja dan tak seromantis Bandung, tapi Palembang menyimpan banyak sejarah dan cerita cinta. Anak muda di sekitaran situ, warga lokal situ, kita ajak untuk bergabung sama kita gitu. Nah, jadi ada beberapa itu hampir separuh dari karyawan kami, yalah wongnya balik depan lorong itu lah. Itu. Jadi aman. Jadi ada yang anak preman situ. Itu jadi kayak daripada dekat gawe ayo ikut kami begawe gitu. Malah kita bener-bener ajarin yang biasa mereka budak lorong nih kan, budak tongkrongan tapi kita ajarin attitude-nya, kita ajarin hospitality-nya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di podcast Ngopi Sumsel. Podcast Ngopi Sumsel tidak bicara soal politik ataupun hal-hal yang berhubungan dengan sosial, seni budaya. Tapi kami juga mengundang pelaku-pelaku UMKM. Dan kali ini sahabat lama dan punya histori yang cukup panjang lah kayaknya. Dan kali ini akan sedikit buka-buka kedangan tapi lebih ngomong ke masa depan. Kita sapa langsung owner dari Agam Pisan dan juga pernah menjadi Duta Kopi Indonesia 2019, Bung Ian Muhazan. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Lama udah ketemu. Lama ya. Berapa bulan ya? Hampir setahun kali ya? Hampir setahun. Terakhir kali soal itu sih. Iya, Kami pernah podcast di satu studio. Waktu itu lagi seru-serunya suatu persoalan. Dan itu juga akan kita bahas, tapi sedikit Bella, dosa terlalu banyak ngenang hal-hal itu. Mengenang masa lalu ya. Tapi tetap akan teringat ya. Betul, tetap. Sekarang Bung Ian, saya manggilnya Bung, mempunyai tempat yang berbeda dari yang sebelumnya. Tapi saya mau bertanya dulu, yuk proses pindahnya kayak mana sih Bung dari tempat yang kemarin ke sekarang? Kita sebut aja lah dari 16 ilir lah kemarin. Wah itu luar biasa banget ya. Proses transisinya itu sebenarnya kalau nak flashback lagi itu cepet banget itu. Alhamdulillahnya kita masih disayang oleh Tuhan ya. Tuhan memberikan rezeki yang banyak untuk kita karena memang kita punya moto pengennya brand yang kita buat ini ya bermanfaat untuk uang banyak. Amin. Gitu. Jadi bagi aku ketika kita melakukan hal yang baik itu pasti akan selalu ditemukan hal-hal yang baik juga. Nah jadi kemarin itu kan ya kejadian di Pasar 16 tau lah ya. Dengan segerumitnya segala macam permasalahan di situ yang harus kami memutuskan mengambil sikap. Kayaknya kami harus pindah dari tempat itu karena sudah tidak memungkinkan lagi. Karena ngapain kita berada di tempat yang tidak bisa menghargai kita kayak gitu kan. Akhirnya singkat cerita itu kan di tepian Sungai Musi lah ya. Sungai Musi lah. Kayak ngenang Pasar 16 ini kami buat rame, anak-anak muda datang itu. Dan sekarang harus pupus, harus tutup. Kira jalan naik ketek ke Sungai Musi, menyusuri Sungai Musi lah. Susurin, stop lah di daerah 13 Ilir. 13 Ilir. Aku ngeliat ada kayak gudang kosong, itu lumayan besar. Aku liatin, ini kayaknya gudang ini menarik. Akhirnya nanti loh, bisa terlihat gudang kosong itu Bungnya dalam posisi lagi naik ketek. Dalam rangka apa tuh? Dalam rangka nyusurin kalau ada tempat kayaknya. Dan aku rasa kayaknya semua pembisnis kedai kopi kayaknya kalau ngelihat tempat yang kayak berpotensi dikit itu kayaknya ada ide liar ya. Nah begitupun yang aku lakuin kayak. Karena aku mikir setelah dari Pasar 16 ini nak kemana sih kayak itu, nak ngapain. Kayaknya momentum Agam Pisan lagi bagus, jangan sampai terlalu lama kayak itu kan. Karena aku tahu ini bakal tidak lama di Pasar 16 itu. Akhirnya jalan naik ketek, lihatlah gedung itu. Ternyata alhamdulillah berjodoh. Dari sekian mungkin ngubungin yang punya tempat, cek ini tep. Kira alhamdulillah kita diizinkan untuk di situ.
itu prosesnya cuma 1 bulan cepet nian. Jadi kami dari pasar 16 pindahan barang itu pun naik ketek juga. Bisa dilihat di Instagram naik ketek semua barang mesin termasuk mesin kopi dinaikin di ketek. Itu prosesnya luar biasa nian. Kita pindah, kita ngebangun lagi. Nah karena memang secara bisnis ya kita punya unique story pointnya adalah Sungai Musi ya. Dimana Agam Pisan ini kita pengen memperkenalkan bukan hanya kopi Sumatera Selatan ya Bay, tapi pengen memperkenalkan potensi-potensi lokal yang ada di sekitaran Sungai Musi. Nah makanya kami tidak akan nyari tempat selain yang di tempat tepian-tepian Sungai Musi kayak itu. Jadi dapurlah tempat itu dan alhamdulillah kami masih bisa berkembang sampai saat ini dan kami masih tetap ada sampai saat ini. Ya nanti saya akan bahas tempat baru itu, tapi saya rasa banyak juga nih sahabat Ngopi Sumsel yang pengen tahu nih Agam Pisan itu artinya apa, berdirinya kapan, sejarah berdirinya gimana sih Agam Pisan? Nah itu luar biasa ya. Agam Pisan ini berdiri pada tahun 2015 sebenarnya. 2015 itu hampir rebranding, hampir 10 tahun. Itu rebranding dari brand kita yang sebelumnya. Kalau pernah dengar namanya History Coffee. Jadi History Coffee itu kita buatnya dari tahun 2015. Nah akhirnya di tahun 2019 itu kita harus tutup sementara karena COVID-19 kan itu. Pokoknya di COVID itu kita harus tutup sementara. Akhirnya ketika kita nak terusin kita ngelihat lah ada kayak kompetisi bisnis nasional ya. Kompetisi bisnis nasional kita belajar banyak di situ. Nah salah satunya adalah melegalkan nama brand kita kayak itu. Nah kemarin tuh ketika nak daftarin History Coffee ke Haki. Nah ini penting untuk UMKM lah ya. Nah, jadi jangan sampai ketika kita punya brand kita tidak daftarin merek kita. Jangan kami ini masih kecil agak lah daftarin, lebih baik kita daftarin dulu, siapa tahu brand kita bahkan besar. Nah itu yang dialami oleh History Coffee ketika brandnya sudah banyak yang dikenal, ketika daftarin ternyata tidak bisa, sudah dipakai uang lain. Nah akhirnya di pressure mau tidak mau kami harus ganti nama. Nah kebetulan kami dapat nama lah, ada produk kami namanya blend kopi, itu biji kopi, itulah Agam Pisan namanya. Jadi Agam Pisan itu sebenarnya gabungan produk dari kopi Jawa Barat sama kopi Sumatera Selatan, di blend jadi satu gitu. Nah dan kebetulan ketika diulik-ulik lagi Agam ini sebenarnya bahasa uang kita lama lah ya. Asli. Agam nian gitu kan. Nah, Agam ini ya seneng dan Agam ini kayak ngewakilin Sumatera lah. Kalau di Padang itu nama daerah. Kalau di Aceh itu anak laki-laki. Jadi kayak Agam tuh ngewakilin Sumatera lah. Nah, kalau pisan tuh kayaknya hampir semua uang di Pulau Jawa tahu bahwa arti pisan tuh apa. Nah, pisan tuh kan bisa diartikan bahasa Indonesia banget atau kalau bahasa Palembangnya nian. Jadi kalau digabungin senang banget. Nah, definisinya ketika kami mengartikan adalah ketika uang datang ke Agam Pisan, uang akan merasakan kebahagiaan, kegembiraan dan kesenangan ketika habis ngopi di Agam Pisan. Sesimpel itu sih sebenarnya. Dan itu sudah didaftarkan ke Haki? Sudah didaftarkan, alhamdulillah sudah dihakikan. Jadi siapa yang pakai nama Agam Pisan siap-siap disomasi ya. Tapi ini nih, ngubah branding image dari History Coffee ke Agam Pisan, ada proses yang sulit gak? Kan lo sudah betul. di otak kan? Lumayan sulit. Cuma 1 tahun pertama itu kami diizinkan untuk tetap pakai nama historinya. Jadi kayak Agam Pisan by History Coffee. Jadi selama setahun itu proses kami mengedukasi pelanggan kami nak ganti nama. Tetap Agam ada History Coffee-nya tapi lama-lama agak hilang. Ketika uang sudah lekat dengan Agam Pisan, History Coffee itu benar-benar kami hilangkan. Jadi sekarang pure di Agam Pisan gitu. Nah, ini untuk entah anak muda entah yang manapun yang membuka usaha, ini nasihat yang baik dari Bung Ian nih. Segera daftarkan ke Haki ya. Betul, segera daftarkan ke merek kalian ke Haki. Dan itu sebenarnya lumayan mahal ya. Satu kategori produk itu 1.800.000. Cuma coba cari tahu sekarang baik pemerintah nasional maupun lokal juga sudah banyak memfasilitasin itu. Siapa tahu ada beberapa kedinasan yang bisa memfasilitasin kan. Coba dulu gitu. Benar. Dan kami juga kemarin alhamdulillah dapat fasilitas dari Kementerian Pariwisata. Itu jadi bisa daftar 2 kategori kelas gratis, secara gratis kayak itu sih. Nah, nanti siapa yang mau boleh lah ngubungi Bung Ian ya untuk boleh konsultasi kalau kita bisa konsultasi karena itu penting nian jangan sampai brand kita besar tiba-tiba tidak bisa dihaki gitu. Jadi kalau sekarang nih ketika kita punya brand bukan soal kita siapa duluan tapi siapa duluan yang daftarkan secara hukum. Nah, kalau sudah secara hukum itu jelas kita akan kuat. Nah, karena kita kan kayak aku kan ketika berbisnis ini bukan cuma secara lokal kita punya mimpi yang besar. Bisnis ini bertumbuh bukan hanya secara nasional tapi internasional. Amin. Gitu. Nah, sekarang kita ngobrol ke tempat baru beliau. Bung, kita sama-sama tahu ketika di Pasar 16 Ilir itu udah berapa tahun itu kemarin sempat hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun dan bisa dikatakan ikonik lah ya Agam Pisan di situ ya. Anak-anak muda datang ke Pasar 16 Ilir terus ngopi di situ. Nah, ini pindah ke tempat yang baru.
merasakan tidak? Aduh sayangnya dengan tempat kemarin atau ini lebih bagus. Sebenarnya kalau dibilang menyayangkan ya sayang kayak pasar 16 itu kan salah satu mungkin ikoniknya kita juga ya, salah satu pasar kebanggaan kita kayak itu. Nah, sayangnya adalah kenapa Agam Pisan kemarin tuh justru kayak ngerasa kayak dibuang baik kayak itu. Nah, maksudnya kenapa kita tidak bisa berkolaborasi sama yang ngurusin pasar kemarin? Harusnya ada solusi-solusi. Cuma ya sudahlah itu kami menyayangkan itu, maksudnya pasar yang ikonik harusnya karena di daerah lain kayak di Bandung, di Jakarta, di Jogja, pasar-pasar tradisional itu sudah dikemas oleh anak-anak muda galau kayak itu. Jadi kalau bisa dibilang Palembang ini yang memulai ekosistem di pasar itu ya Agam Pisan dan kawan-kawan sebenarnya. Nah, itu kita sudah mulai yang bagus. Dan pada akhirnya sampai sekarang saat ini pun di bawah pasar 16 itu ada coffee shop terapung segala macam. Uang sudah berani ke pasar 16 ya karena ekosistem yang sudah dibentuk itu kayak itu. Nah, itu sayang itu. Nah, ketika di tempat baru kami ngelihat ternyata ya itu namanya bisnis, kita punya tantangan kan. Tantangan baru, challenge baru. Nah, dan alhamdulillah aku nih termasuk uang yang seneng tantangan kayak itu kan. Seneng dengan tantangan. Mana caranya aku ngelihat potensi itu dari sudut pandang yang berbeda. Nah, di tempat yang baru ini vibe-nya tidak bisa disamakan dengan pasar 16. Nah, itu karena ngatasinya. Karena jembatan Ampera tertutup kan kayak itu, jauh kayak itu kan. Sungai Musi banyak encing gondok di situ. Nah, cuma kita ngelihat flashback lagi. Aku ngulik lagi ternyata telling story-nya di situ jauh lebih kuat daripada pasar 16. Nah, jadi 13 ilir ini ketika diulik-ulik lagi, ngobrol sama kawan-kawan sejarah, kawan-kawan budaya, ternyata 13 ilir ini salah satu pusat perdagangan rempah dan kopi. Gitu. Benar. Nah, salah satunya adalah gudang itu dulunya tahun 70-an itu bekas gudang kopi. Yang dipakai sekarang? Kami pakai sekarang. Ternyata cocok bekas gudang kopi. Nah, aku ulik-ulik lagi, ternyata di situ kan banyak kayak habaib banyak ini ya. Dan rata-rata uang ayib di sana banyak jual bubuk kopi, ada pabrik kopi juga di sana. Nah, itu telling story-nya kuat. Jadi Sungai Musi itu sebagai pusat perdagangan kopi dan rempah. Nah, di situ tempatnya sebenarnya. Nah, tempat yang memang bersejarah tentang perdagangan. Nah, semangat itu yang pengen kami bawa lagi. Jadi semangat masa lampau itu kami bawa lagi dan kami kemas lagi. Nah, itu pertama sudah dapat nih telling story-nya. Yang kedua, itu kan kayak gudang bekas, underground-an kayak itu kan. Kayak kedai kopi di Palembang belum ada yang pakai gudang bekas puluhan tahun kayak itu kan. Benar. Itu terus juga suasana ini kayak city like Palembang tempo dulu kayak itu. Nah, di situ masih bisa ngeliat uang berenang, nyuci pakaian, uang mancing kayak itu kan. Belum lagi sebelah tuh ada galangan kapal yang dari zaman Belanda juga. Jadi kayak vibe Palembang tuh dapet nian di situ. Jadi kayak Palembang tempo dulu. Palembang tempo dulu. Nah, yang itu yang selalu kami jual. Jadi di sini bahwasannya Agam Pisan ini berada di salah satu daerah yang sangat bersejarah, daerah perdagangan, daerah kopi juga, dan suasananya masih asri dengan Palembang tempo dulu. Tidak ada rame-ramenya kayak itu, ngelihat suasana sungai, aktivitas sungai kayak itu. Tapi ini jujur ya, saya mau tanya ya, terlepas keidealisan seperti itu, bisnis is bisnis. Betul. Jadi ketika ketemu tempat tuh, mati datang nggak mau ke sini. Bisa tempat ngerubah tempat ini, kebanyak biaya nak keluar. Membayangkan hal itu? Itu tadi ya, namanya yang membedakan antara pembisnis dan pedagang gitu. Oke, apa tuh? Ya, kalau pedagang ya mungkin akan merasa takut. Yang penting kayaknya ketika kita jual dagangan kita, yang penting laku. Nah, tapi kalau pebisnis kita udah jualan enggak apa-apa, enggak laku. Yang penting kita action, yang penting kita jalanin. Yang penting kita jalan apa yang menjadi keyakinan kita. Nah, cuma keyakinan itu kan harus dengan ilmu gitu. Nah, kita mempelajari ilmu branding, kita mempelajari marketingnya seperti apa, terus target pasarnya benar-benar kita bentuk siapa sih yang akan datang ke kedai kopi kami ini. Nah, ketika kita tahu target pasarnya siapa, kita bikin konten yang memang tujuannya ke target pasar kita. Nah, itu hal-hal yang seperti itu kita pelajarin kayak itu. Tapi khawatir dengan kemungkinan sepi lah. Ya namanya bisnis sepi dan ramai itu biasa ya gitu. Cuma itu kembali lagi menjadi challenge kita. Kalau misalnya sepi ya artinya kita harus flashback lagi, artinya ada yang kurang, apa marketingnya, apa kurang pelayanannya dan lain sebagainya. Di tengah gempuran saat ini kayaknya mungkin semua pembisnis kayaknya sepakat. Kalau bicara kedai kopi kita kalau nak jadi yang terbaik tidak cukup, tapi jadi sedikit yang lebih beda. Nah, itu. Karena kalau bilang yang terbaik, banyak yang terbaik. Bahkan ada kedai kopi yang juara nasional, ada kedai kopi yang bagus-bagus. Banyak yang terbaik. Tapi kalau kita ngomongin beda, nah itu secara unique story point-nya itu kuat. Apa yang membedakan Agam Pisan di tempat
yang baru ini? Oke, secara brand positioningnya Agam Pisan adalah toko kopi oleh-oleh yang berada di tepian Sungai Musi. Toko kopi oleh-oleh? Yang berada di tepian Sungai Musi. Jadi kalau uang nak nyari kopi Sumatera Selatan, bisa ke Agam Pisan. Nah, kita punya produk kopi khas Sumatera Selatan. Dari mulai Semendo, Pagar Alam, Empat Lawang, Lahat, sama Oku Selatan kita punya. Terus kita punya program di mana kita bisa ngajak pelanggan untuk menikmati Sungai Musi. Namanya program Ngopi di Ketek. Ngopi di Ketek. Jadi kita selain memperkenalkan produk kita, kelokalan Sumatera Selatan, kita juga memperkenalkan kelokalan dan potensi yang ada di kota Palembang itu sendiri, yaitu Sungai Musi. Jadi kan selama ini kan kayak keresahan kalau ngajak uang-uang dari luar kota tuh kayak bingung nak kemana sih. BKB kayaknya biasa, Ampera biasa. Nah kita kemas keliling Sungai Musi dengan lebih anak muda. Jadi Ngopi di Ketek namanya, kita ajak semua peserta. Biasanya kita buka itu program itu 1 bulan 2 kali. Buka pendaftaran dan alhamdulillah bisa sampai 50 sampai 60 peserta naik ketek. Kita kolaborasi sama Palembang Good Guide namanya. Jadi mereka ngejelasin tentang sejarah Palembang. Kita ajak ke tujuan wisata. Biasa pindah-pindah, misalnya kayak bulan ini kita ke Pulau Kemarau, bulan depan kita ke Kampung Kapitan, bulan depan kita ke ke Rumah Buncit dan lain sebagainya. Banyak kayak itu. Gitu. Mahal dah itu? Cuma 90.000 kok. 90.000 tuh sudah dapat kopi, sudah dapat makanan, dapat mie ayam, sudah dapat snack, sudah dapat ilmu, sudah dapat kawan, dan dapat insight yang banyak. Berapa lama itu biasanya? Itu biasanya kita mulai dari jam 9 pagi, selesainya jam 12 siang. Nah ini yang Agam Pisan ini kalau uang pengen ke situ tuh lewat mana sih? Ada beberapa akses ya. Akses pertama, kalau nak lebih gampang, kami menyarankan naik ketek. Jadi parkirnya di BKB, naik keteknya dari BKB itu cuma 15.000, langsung ke dermaganya Agam Pisan. Itu yang pertama. Dan memang bisa. Harga itu 15.000 tuh? 15.000, 10 sampai 15.000. Ada yang 10.000 kok. Bahkan ada ketek yang 5.000 kalau cuma nyebrang kan. Gitu. Nah terus yang kedua, bisa lewat Kuto. Jadi dari Pasar Kuto itu yang tempat duren-duren itu ya, lurus ada jalan Ali Gatmir namanya, belok ke kiri tinggal meloin jalan, nanti ada Hotel Legend itu, Hotel Malaya namanya, seberangnya ada lorong samping PT Koja Galangan Kapal itu, nah itu lorong kami, itu di gang kecil sebenarnya. Jadi secara bisnis nih sebenarnya kalau orang bilang ngapain kau buka kedai kopi di gang kecil di daerah yang tidak terlalu familiar, gelap. Kalau malam kan dulu kan gelap kan, jalannya banyak rusak juga kan dulu kan, gitu kan, karena memang banyak industri-industri di situ kan, jadi wong jarang yang nak kesana kayak gitu kan. Nah sekarang kalau aku bilang justru kalau di zaman sekarang ini sudah tidak relevan lagi yang namanya tempat strategis. Jadi kalau bisnis sekarang semakin susah dicari, istilahnya hidden gem ya, semakin susah dicari, semakin buat uang penasaran, uang akan semakin dicari sebenarnya. Tempat kami itu dak kate pelang malah, cuma sablon biasa masuk 200 meter. Ya, gitu. Mobil masuk enggak sampai ke mobil tempat? Mobil masuk. Parkirannya luas gitu. Gang itu cuma cukup untuk 1 mobil. Jadi kalau misalnya mobil nak keluar nak masuk, ada yang mundur dulu. Ada yang mundur dulu. Gitu. Tapi di satu sisi ngubah gedung ngubah gudang kopi lah kita sebut ya. Yang terbengkalai, terbengkalai beberapa puluh tahun lah ya. Menjadi sebuah tempat nongkrong lah. Kedai kopi lah. Ngopi ya. Sulit gak Bung? Justru lebih mudah. Karena contoh, aku kalau misalnya mungkin ya, kalau aku pribadi, ketika aku dikasih 1 ruko sama 1 gudang yang berantakan, aku lebih bisa ngeset, lebih gampang ngelihat gudang yang berantakan. Karena otakku semakin liar ngelihatnya. Tapi kalau ngelihat 1 ruko kosong, nak diapain ya, nak dibikin konsepnya cak mana ya kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya di gudang kosong kita sudah dapat, konsepnya underground ya. Kita semakin berantakan akan semakin bagus, semakin semakin ini vibe-nya kayak vibe remang-remang, dia akan semakin bagus gitu. Jadi lumayan dan alhamdulillah. Jadi ada di satu bagian, di bagian gudang itu aku bikin tulisan yang sekarang viral banget di FYP ini. Tulisannya ini, Palembang tak seistimewa Jogja dan tak seromantis Bandung, tapi Palembang menyimpan banyak sejarah dan cerita cinta. Nah itu viralnya, jadi kayak itu sebenarnya di lorong gedung itu belakang itu kayak karat-karatan, gudang-gudang bekas ada tulisan itu. Jadi seneng uang tuh kayak itu, ada sesuatu yang bisa uang lihat. Nah itu salah satu pemanfaatan media sosial. Tapi izin Bung ya, saya kan sudah komunikasi juga dengan beberapa ya owner kedai kopi, termasuk juga sering juga ngumpul-ngumpul dengan kedai kopi. Kan persaingan ini kan, kayak
tumbuh terus kedai kopi. Betul. Ketika memulai lagi kayak gini dari tempat yang sudah settle ini, gimana menyiasati persaingan itu? Sebenarnya kami tidak menganggap ini persaingan ya. Kami ini menganggap justru kayak ini ya, istilahnya tuh justru kalau industrinya sepi, justru kita akan susah nyari customernya. Kayak contoh, okay. Kenapa konter di IP itu jauh lebih ramai dibanding di luarnya? Iya. Karena di situ ada gulo dan semut akan datang. Gitu. Nah, sama kayak di Palembang. Kalau Palembang semakin banyak kedai kopi, artinya customer-nya bertumbuh kan. Nah, ketika bertumbuh itu tinggal kita sebagai kedai kopi tadi. Itu yang aku bilang. Kita kalau jadi yang terbaik beda cukup, tapi kita harus ada yang beda. Jadi alasan kuat, misal contoh. Bung punya kedai kopi. Ya. Alasan kuat aku untuk datang ke kedai kopi kamu apa? Ya karena kopi kami menggunakan bahan baku yang enak. Tidak, semua uang jualan ya harus menggunakan bahan baku yang berkualitas. Benar. Gitu. Dia apa bedanya? Apa ya sama be ujung-ujung gitu. Iya. Bingung kan? Nah, tapi ketika Bung nanya sama aku, alasan kuat untuk kami datang ke Agam Pisan apa? Kamu akan dapetin pengalaman ngopi yang berbeda karena suasananya itu Palembang Tempo dulu, suasana gudang. Kamu bisa dapetin pengalaman ngopi dengan pilihan biji kopi khas kopi Sumatera Selatan, kopi lokal. Nah, itu banyak alasan kuatnya. Nah, itu. Tapi produk berkualitas kan perlu nih. Kayak di depan kami ini, sahabat Ngopi Sumsel ada 2 produk yang dibawa oleh Bung Ian. Yang satunya apa nih, Bung? Ini kita fokus juga di bisnis B2B-nya. Jadi kita jual biji kopi untuk kawan-kawan kedai kopi, kafe, dan juga restoran atau juga oleh-oleh kayak itu. Jadi kami jual biji kopi khas Sumsel. Ini kopi Semendo. Nah, cuma spesialnya ini Semendo ini adalah jenisnya Arabica. Oke, nah Arabica ini kalau dibanding biasanya kita kan nikmati Robusta kan. Robusta lebih banyak. Gitu. Robusta itu kan lebih pahit ya. Nah kalau ini Arabica dia kopinya jauh lebih asam dibanding Robusta. Terus Arabica ini kopinya jauh lebih mahal karena dia ditanam lebih tinggi dibanding Robusta. Gitu. Nah ini spesialnya jadi kayak rasa kopinya kayak lebih soft, lebih lembut, kayak ada aroma buahnya. Nah itu Arabica Semendo. Dan ini kebanggaan Sumatera Selatan. Iya sih benar. Gitu. Nah, kalau yang ini apa nih? Kalau ini jadi kita punya produk turunan kopi juga. Salah satunya kita pengen ngangkat makanan-makanan khas Indonesia dan Kota Palembang. Salah satunya kita punya, selain menu ini ya, kita punya es kopi kumbu kacang merah. Tahu kumbu ya? Tahu lah. Kumbu itu makanan khas Kota Palembang. Jadi kita campurin kopi, jadi es kopi kumbu kacang merah. Nah, tahun 2021 aku pernah ikut kompetisi nasional barista dan es kopi kumbu kacang merah itu jadi juara favorit senasional. Kopinya masih terasa udah apa? Kopinya terasa, itu jadi signature kopi. Sebenarnya sama kayak kopi salted caramel, kopi hazelnut segala macam. Cuma ini taste-nya ya taste kumbu, ada kacang-kacang merahnya, tapi itu kopi gitu. Nah, sama kayak ini, kami punya es kopi susu kelepon. Jadi kelepon ini kan jadi dari makanan tradisional di Indonesia ya. Nah, kami angkat jadi kayak rasanya nih ada pandannya, ada kelaponya, ada arennya, tapi ini kopi kayak gitu. Nah, jadi itu yang membedakan. Jadi kayak kita ngangkat makanan-makanan lokal dijadikan sebuah minuman kopi kayak gitu. Tapi gitu. Konsumen lebih tetap tertarik dengan kopi yang original atau kopi-kopi yang kayak gini sekarang? Secara target market, karena memang kita lebih target marketnya, lebih spesifiknya uang-uang yang menikmatin kopi, apapun bentuk kopinya. Tapi kami selalu edukasi bahwa kopi yang kami punya memang kopi-kopi yang berkualitas bagus. Misalnya biji kopinya kami langsung ambil ke petani gitu, terus kami masak sendiri di Palembang, kami kemas dewe kopinya, terus kami sangrai dewe. Biji kopinya itu memang kami produksi dewe, terus ngedapetin kopinya memang kopi yang enak gitu. Jadi kami punya tagline-nya semua berhak ngopi enak. Jadi uang tidak akan mandang lagi, kami tidak akan mandang lagi ketika datang ke Agam Pisan, sosial, jabatan segala macam. Ketika di hadapan kopi kita semua sama. Asik. Sekarang saya minta Bung Ian berbagi ilmu lah dan pengalaman. Kan banyak nih kadang kawan-kawan yang buka kedai kopi mengalami persoalan-persoalan yang menerpa lah usaha mereka. Apa sih persoalan yang biasa dialami oleh pengusaha kedai kopi atau pengusaha kopi dan bagaimana ngatasinya tuh? Biasanya. Yang pertama sebenarnya ada 3 poin penting ya. Yang pertama itu kurangnya literasi dalam ilmu industri kopinya sendiri kayak itu. Kebanyakan kan kalau secara luas ya
kedai kopi atau bisnis kopi ini kan sudah dikategorikan red ocean bisnis ya, yang dimana bisnisnya banyak kompetitornya kayak itu. Gitu. Jadi ketika kamu memutuskan untuk buka kedai kopi, siap-siap untuk berbagi pelanggannya kayak itu. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada sedikit beda ataupun tidak jadi profesional, kayaknya akan jauh lebih susah kan. Nah, jadi yang pertama ketika memutuskan untuk bisnis kopi harus pelajarin dulu nih industri kopinya seperti apa, cara pemilihan biji kopi yang bagus, bahan baku yang bagus, agar kita jualnya juga lebih enak kayak itu. Jadi kita sudah tahu nih siapa pasar kita sebenarnya, siapa target pasar kita. Itu yang pertama. Yang kedua masih berkaitan juga, yang kedua SDM. Kebanyakan sekarang kan SDM Gen Z ini kan susah nian ya sebenarnya untuk diberikan kepercayaan, misalnya kayak wong cuma Gen Z ini jadi barista cuma kayak keren-kerenan bae gitu. SDM ini maksudnya tuh karyawan kayak itu. Jadi baristanya kayak dari mulai attitude-nya segala macam itu harus benar-benar diajarin kayak itu kan. Bukan cuma tentang jadi baristanya. Tapi kalau kita paham di ilmunya, misalnya kayak nih, aku kan memulai bisnis ini kan memang jadi seorang barista kan. Aku profesional di bidangnya, aku punya ilmunya. Ketika aku punya karyawan, aku terapin apa yang sudah aku punya. Nah, kau ketika menghadapin customer, hospitality-nya harus dijaga, attitude-nya harus bagus, knowledge-nya harus bagus. Kopi-kopi apa yang kau jelasin harus bisa diterima oleh customer pengen apa. Nah, itu salah satu daya tarik uang untuk datang ke kedai kopi itu. Dan yang terakhir sebenarnya ilmu bisnisnya. Nah, kita harus benar-benar pelajarin kayak brandingnya, marketingnya seperti apa. Jangan sampai brandingnya sembarangan, marketingnya juga sembarangan. Terus kedai kopi kita ini nak dikenal sebagai kedai kopi apa gitu. Kalau cuma buka-buka bae, bisnisnya buka-buka bae, ya sudah, tidak nyampe 1 tahun tutup kayak gitu. Nah, kami bisa bertahan selama 11 hampir 10 tahun ini, walaupun kami pindah tempat, tapi kami bisnis sustain gitu. Kami terus bertumbuh dan berkembang karena kami menerapin 3 iko gitu. Dan yang tidak kalah penting sih sebenarnya itu tadi kayak sistem keuangan segalanya benar-benar diperbaikin. Izin Bung, saya mau bicara soal ini, kalau versi saya ini termasuk hal yang penting masalah persaingan harga. Saya pernah nih ngopi di beberapa tempat, memesan jenis yang sama, benar-benar sama sesuai menu yang ditampilkan, tapi harganya berbeda. Nah, untuk Agam Pisan, harga gimana? Kalau Agam Pisan sendiri ya, karena memang target pasar kita lebih ke mahasiswa, anak-anak muda pecinta kopi ya, kita harganya tidak ada terlalu mahal, dari mulai 18.000 sampai 25.000. Dan tapi kalau bicara soal harga sih sebenarnya di Palembang ini harga itu sudah nomor kesekian, karena memang daya belinya sudah cukup kuat. Kenapa? Aku banyak riset, bahkan anak-anak SMA pun sekarang nongkrongnya sudah ke kedai kopi loh. Dan ya maaf, mereka memesan banyak atau dalam artian banyak karena sekarang anak-anak muda ngabisin duitnya itu kebanyakan ya untuk ngopi sebenarnya, untuk lifestyle kayak itu. Gen Z sekarang itu mending tidak makan daripada tidak ngopi kayaknya. Dan mereka mengunjungi kedai kopi itu ya mungkin juga karena tempat wisata di Palembang. Nah, itu salah satunya tuh, karena memang Palembang kan Palembang kan minim, bukan kate ya, tapi minim tempat wisata kayak gitu kan. Dan tempat wisata kita bukan berbau alam kayak gitu. Nah, banyak tempat-tempat yang memang agak inilah untuk didatengin anak-anak muda. Nah, salah satu tempat wisatanya yaitu kedai kopi ataupun kafe-kafe yang lucu, kafe-kafe yang unik. Nah, itu menjadi tempat wisata mereka sebenarnya selain mall gitu. Jadi bicara harga sih sebenarnya daya beli kita masih tinggi. Nah, tergantung lagi, cuma harga ini masih masuk akal dengan fasilitas yang diberikan oleh kedai-kedai kopi, misalnya kayak mereka ada live musiknya, ada ruangan ber-AC-nya, kayak itu kan minimal tempat ngecas apa-apa. Nah, itu kayak fasilitas wifi. Dan sekarang juga kan banyak uang freelance kayak ngerjain tugas di kedai kopi, juga mereka bayarnya sebelumnya cuma beli kopi sudah bisa begawe di kedai kopi kan. Nah, itu sebenarnya harga sih masih oke di Palembang ini. Tapi ada sih beberapa pelanggan yang kadang berjam-jam gitu. Banyak. Nah, itu sebenarnya ada taktiknya, ada strateginya. Cak mana kita menghadapin wong-wong yang memang duduk berjam-jam. Ya, kalau misalnya kita sudah harus bisa menerima resiko itu, karena memang kita buka kedai kopi ini bukan kayak tempat makan ya, tempat restoran kayak family, uang datang balik, habis makan balik. Karena ketika uang ngopi kan nak duduk, nak santai kayak gitu kan. Nak duduk, nak santai, ya pasti lama.
Nah, ada beberapa strategi yang kami lakuin. Ya, yang pertama kami memperbanyak sumber revenue-nya. Jadi memang kami bukan hanya jualan ke coffee shop-nya, tapi kita juga jualan biji kopi, jualan bubuk kopinya. Kita juga punya program revenue stream-nya kayak program ngopi di ketek itu kan menghasilkan duit juga. Nah, terus yang kedua kita memperbanyak luasan juga kayak itu. Jadi tempatnya kita buat banyak space-nya kayak itu. Jadi misalnya nak nikmatin kopi bisa sambil di sungai, bisa di depan, ada rooftop-nya juga, ada di bawah tempat teduhnya juga, ada di ruang AC-nya juga. Nah, jadi memang banyak pilihan, semakin banyak yang datang ya itu sudah bisa tertutupin sebenarnya. Tapi kan waktu ke 16 Hilir saya masih ingat Bung Ian hanya menjual kopi nih. Ya. Kalau yang di sini jual makanan juga? Jual makanan juga. Karena memang lebih tempatnya jauh makanan lebih luas. Yang modern atau itu karena memang sesuai dengan visi misi kami pengen ngangkat kelokalan yang ada di kota Palembang, ya kita jualnya makanan-makanan yang berkaitan sama Palembang juga. Kita ada pindang, ada makanan berat ada pindang, ada pempek gitu. Jadi banyak makanan gitu. Ada kayak mie ayam juga ada. Jadi memang nongkrong, ngopi, ya juga bisa makan juga sambil ngenalin makanan-makanan khas Palembangnya juga kan. Nah, bicara soal pelanggan nih. Ini kan apa ya, Palembang juga saat ini lagi rame-ramenya komunitas-komunitas ini. Nah, apa ya, komunitas ini terhadap apa ya, kerjasama dengan kedai kopi seperti apa? Banyak nggak komunitas yang berada di Agam Pisang sendiri? Banyak. Jadi peran komunitas itu sangat penting bagi keberlangsungan kedai kopi sebenarnya. Selain memang fungsinya untuk kolaborasi, sebenarnya komunitas ini juga jadi kayak ngebentuk market sendiri kayak itu, kayak ngebentuk pengikut sendiri kayak itu. Jadi kalau misalnya kita sudah ada komunitas, kita tidak perlu khawatir karena kita sudah ada pembeli kayak itu. Karena kita sudah menggait komunitas. Itu salah satu untuk menggait komunitas selain untuk kolaborasi. Kayak kolaborasi contohnya kita kerja sama komunitas guide ini kan, Palembang Good Guide itu kan cukup besar, mereka punya komunitas juga. Kita bikin produk kolaborasi ialah ngopi di ketek ini. Terus juga kita bisa buat kayak tentang ngobrol tentang sejarah, ngobrol tentang kebudayaan. Nah, itu kan banyak peminatnya juga kayak itu kan. Nah, komunitas motor, komunitas musik juga kita guide karena memang secara potensial mereka itu masih tetap mengangkat untuk revenue-nya dari sebuah kedai kopi itu sendiri. Jadi sangat penting sih peran komunitas. Nah, tadi ngobrol dengan Bung Ian sebelum podcast ya. Kalau di tempat yang lama kan tidak bisa nih. Saya katakan tidak bisa membuat acara di tempat yang lama. Betul. Nah, kalau yang di sini, kalau ada kawan mau bikin acara? Sangat bisa. Karena kita punya space yang luas, cukup luas. Hampir kayak lapangan bola kali ya luasnya. Berapa kapasitas lah itu orang? Mungkin lebih lah kalau dari 500 uang mungkin di situ. Lebih. Kemarin juga beberapa acara-acara besar kan di situ juga kan. Gitu. Oke. Acara yang terbesar kemarin? Itu acara tinju sama Pak Herman Deru. Pak Herman Deru yang acara Atap Pistol ya. Atap Pistol. Itu sudah kayak pasar itu, kayak di mall itu rame nih uang berkerumun di dalam itu. Dan untuk tempat nyetingnya memang luas untuk bikin panggung bikin ini. Luas karena memang kami ada spot yang memang kami kosongin di situ khusus misalnya kayak untuk komunitas. Ada spot memang khusus untuk makan minumnya. Jadi memang banyak spot yang memang bisa kita atur. Apalagi itu kan kayak vibe-nya kayak gudang bekas kayak itu. Jadi kayak enak kalau untuk komunitas karena kebanyakan komunitas ini kan pengennya tempat tuh tidak terlalu formal kayak itu kan. Iya, tempat yang bebas dan menyatu dengan alam itu akan jauh lebih asik kayak itu nah. Tapi mahal gak bikin acara di Agam Pisang? Wah, tenang be, karena kita dilahirkan dari komunitas ya. Kita memahami lah, tidak ada mahal-mahal tidak. Ada sewa tempat atau kayak mana bentuk ini ya? Bentuk bisa ada kalau kawan-kawan pengen bikin acara di Agam Pisang. Kalau untuk komunitas ya, siapapun komunitas yang nonton silakan datang. Kalau bentuk komunitasnya sudah misalnya kayak bisnisnya cakupannya luas, kita paling cuma kayak kita bebanin beli makan dan minumnya tempat silakan pakai kayak itu. Kita tidak ada minta duit untuk tempatnya apa-apa. Tapi kalau kapasitasnya kecil, misalnya ada komunitas kami pengen buat workshop kayak itu. Justru kalau memang kami bisa fasilitasi, kami fasilitasi malah kayak itu. Nah, jadi itulah salah satu bentuk komitmen kami untuk berkolaborasi sama komunitas-komunitas sebenarnya. Alhamdulillah, ini salah satu alternatif ini untuk kawan-kawan komunitas maupun siapa lah yang mau bikin event-event bisa jadi satu alternatif untuk Agam Pisang. Tapi di satu sisi nih, kalau lihat pelanggan ya, rata-rata usia yang datang ke Agam Pisang rata-rata dari mulai umur 18 sampai 40 tahun lah.
Gitu. Dan kebanyakan memang yang datang pun family juga banyak, tapi memang family yang apa ya, yang friendly sama anak-anak, kayak dalam artian kayak yang memang masih anak-anak muda tapi sudah berkeluarga, nah banyak kayak itu. Kalau wong tua jarang ke situ karena memang itu tempat apa ya, anak muda nian kayak itu. Tapi terlepas Gitu. ini passionnya Bung Ian ya, tapi saya nyebut beliau tetap sebagai pengusaha kan, ini usaha untuk usaha. Ya, betul. Mengelola usaha kopi nih Ya. ya pasti kan butuh karyawan, Betul. butuh yang namanya pengeluaran. Betul. Bung Ian yakin ini bakal apa ya, punya bisnis yang cerah gitu? Yakin, sangat yakin. Karena memang dari 10 tahun yang lalu aku sudah memikirkan 10 tahun yang ke depan gitu. Nah, dari saat ini aku juga sudah memikirkan 10 tahun yang ke depan Agam Pisang ini akan menjadi apa, akan seperti apa. Karena bahkan ketika aku memulai usaha ini dari 10 tahun yang lalu ya, tahun 2015 ketika aku buka, aku sudah punya mimpi yang besar bagaimana usaha ini bisa berjalan dengan baik, bagaimana usaha ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah, ketika ketika usaha ini sudah berkembang bagus, ya mimpi ini semakin liar, jadi semakin menjadi kayak itu. Jadi banyak hal-hal yang bisa dicapai gitu. Jadi ketika kita berbisnis, kita bukan cuma berbisnis saja, tapi kita benar-benar mempelajari ilmunya gitu. Dari mulai ilmu bisnisnya, ilmu ilmu brandingnya, marketingnya dan lain sebagainya kita benar-benar pelajarin. Dan dengar-dengar kan kalau Bung Ian ngomong tadi ada kayak semacam grup untuk owner-owner itu. Ya. Misalkan nih ada kawan-kawan yang ingin buka usaha ini, bersedia memberikan apa semacam sedikit pembinaan ke mereka? Kenapa enggak? Enggak pernah takut tersaingi? Enggak lah. Gitu. Jadi sebenarnya persaingan itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang harus ditakutin. Sebenarnya kalau aku mandangnya persaingan itu justru ngebuat aku semakin bagaimana kita bisa menjadi jauh lebih baik. Justru kalau nggak ada, misalnya contoh, ketika Agam Pisang berdiri nih, satu-satunya kedai kopi cuma ada Agam Pisang doang di Palembang, tanpa ada saingan kita nggak akan bisa berprogres. Tapi ketika ada pesaing justru kita akan bisa berprogres. Oh, ternyata pesaing ini buatnya seperti ini, kenapa kita nggak bisa buat lebih dari ini? Nah itu aku jadiin sebuah kayak motivasi untuk berprogres jauh lebih baik. Tapi saya izin ya, lokasi yang ditempati Bung Ian ini kan di 13 ini, kita tahu termasuk daerah yang sulit untuk membuka usaha. Yeah. Nah, dan kita sempat terdengar saat beberapa di media sosial maupun media online lagi viral satu usaha kedai kopi juga yang di stop kan, ya karena sesuatu yang lain hal lah, karena perizinan ini. Proses membangun untuk mendekati masyarakat itu gimana tuh? Wah itu lumayan ya, karena lumayan. ini apa ya, bukan ya, 13 ini kan salah satu daerah Texas lah ya. Iya lah, kalau di Palembang lah. Palembang ini kan daerah-daerah ini lumayan Texas ya. Jadi dan tidak familiar juga. Belum lagi kalau malam itu ya agak penerangan tidak terlalu inilah ya di situ kan, maksudnya daerah sepi lah di situ kayak itu. Kalau apalagi di sini kan masih daerah pasar lah. Kalau pasar aktivitas malam sudah sepi kan gitu kan, tidak ada yang beraktivitas lagi. Nah belum lagi di situ kayak banyak kayak kalau dibilang premanisme tuh mungkin di mana tempat pasti ada banyak ya. Cuma kita mensiasatinya dengan beberapa hal. Gimana? Salah satu ada 2 poin penting. Poin pertama kita ngelihat dulu nih, di situ kan masih banyak anak-anak muda yang istilahnya itu mohon maaf kayak nganggur misalnya kayak itu kan, tidak dapat pekerjaan. Nah anak-anak muda di sekitaran situ, warga lokal situ kita ajak untuk bergabung sama kita gitu. Nah jadi ada beberapa situ hampir separuh dari karyawan kami yalah wongnya balik depan lorong itu lah itu jadi aman ya? jadi ada yang anak preman situ itu jadi kayak daripada dekat gawe ayo ikut kami begawe gitu. Malah kita bener-bener ajarin yang biasa mereka ya budak lorong nih kan, budak tongkrongan tapi kita ajarin attitude-nya, kita ajarin hospitality-nya. Susah enggak? Tidak juga sebenarnya. Tidak juga. Karena itu tadi, karena mereka itu tadi ketika kita memutuskan untuk bisnis kita harus punya passionate yang kuat. Nah mungkin mereka sudah ngeliat aku tuh kayak, wah Kak Yani memang mulainya dari nol kayak itu. Nah mulainya memang jadi dari barista. Nah aku selalu bilang sama mereka, aku juga mulai dari nol kayak kalian gitu. Kalian pasti bisa jadi lebih daripada aku. Nah tapi kita harus disiplin. Dengan caranya apa? Kita harus benar-benar sungguh belajar. Jadi apapun aku selalu ajarin cara bikin kopi yang benar tuh kayak ini.
Nah aku kadang bilang ini candaan sama mereka. Ini kalau aku buka workshop ke uang sudah bayar aku berapa nih? Ini kan udah gratis kayak kan. Hal-hal yang seperti itu kan. Cuma ini menjadi ilmu yang mereka bisa jadi semangat. Nah kita ajarin mereka, kita bentuk mereka, kita ajak mereka bergawe dan mereka senang tidak langsung mereka ikut menjaga tempat itu. Gitu kan, mereka kan nih anak kampung sini, istilahnya akamsi lah ya. Jadi akamsi ketika ada yang macam-macam sama tempat kita, oh ini tempat begawe aku, jangan diganggu-ganggu kayak itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kan ada lahan parkir ya, lahan parkir. Tapi lahan parkir ini memang di wilayah masuk di dalam gedung kita dewe. Gitu. Jadi bukan menggunakan bahu jalan apa-apa tidak. Jadi kita memang mentaatin lah, kita tahu aturan. Jadi di dalam itu memang tempat kita dewe. Jadi space-nya itu tidak kami pakai, memang kami khususkan untuk parkiran. Nah, lahan parkirnya ini kami kelola dewe. Nah, kelolanya dewe ini kita kerja sama sekali lagi anak-anak muda di situ. Jadi yang ngelola parkir ini ialah istilahnya itu uang-uang di sana tanpa kami pintain duit. Nah, cara MOU-nya adalah ini. Kami cuma minta sih kok tempat ini harus aman, kalian melayanin uang yang keluar ini harus baik, uang nak ngasih payuk, nak tidak ngasih tidak. Kalau rezeki kalian bagus ya uang juga akan bagus juga. Jadi kalau tempat kami rame, kamu juga rame duitnya. Dan mereka senang dan ikut menjago. Dan selama ini benar-benar kayak dijago sama uang di sana, karena masyarakat di sana kayak, oh selama ini tempat kami ini cak ada katik yang gak datang ke sini, maksudnya ya uang kan berpikirnya negatif. Sekarang malah uang dari Manobe sampai ratusan uang setiap hari datang ke sana kan, jadi luar biasa kan, jadi sumber pendapatan uang. Yang lain juga kayak merasa aman datang ke sana, jadinya tempatnya jauh lebih bermanfaat lagi pada akhirnya. Dan saat ini masyarakat sekitar sudah menganggap, aduh banyak dampak positif yang diberikan dari pendirian Agam Pisan di situ. Betul, bahkan kayak tetangga kami di sebelah itu kan di situ kan banyak beberapa etnis lah, salah satunya ada etnis Chinese, ada juga uang Arab, uang Ayib kalau nyebutnya gitu kan, uang kita, uang lokal apa banyak di situ. Nah kalau di daerah-daerah sana kan banyak Chinese-nya juga kan, Cindo-Cindonya lah. Mereka bilang, wah semenjak ada Agam Pisan di sini, kami tuh kayak jauh lebih rame. Jadi kami tuh tidak khawatir lagi nak buka rumah karena yang datang tuh memang wong yang vibe positif kayak gitu kan. Jangan-jangan masyarakat sekitar udah buka usaha juga. Sesep dikit ya. Iya, karena kalau di situ kan namanya gudang bekas ya. Mungkin kita tidak tahu selama gudang itu kosong dijadikan uang untuk apa kan. Kita tidak tahu kan, ya, namanya tempat kosong. Gitu, entah dijadikan uang tempat yang negatif. Nah, tapi ketika ada kita dimanfaatkan jauh lebih positif. Dan sampai saat ini hubungan dengan pemilik alhamdulillah bagus. Bagus. Boleh nggak disebut ke pemiliknya di sini? Itu dia sangat menjaga privacy. Oke, ya pasti terima kasih karena sangat membantu dan Agam Pisan jangan sampai hilang lah dari Palembang ya. Amin. Kalau bisa ya sampai bisa menurunkan banyak-banyak pengusaha yang lain. Amin. Nah ini tidak salah hampir 40 menit lebih kita ngobrol ini. Iya. Dan terakhir nih Bu, sebelum kita ke menutup podcast ini, saya ingin sedikit Bung Ian itu memberikan semacam gimana sih untuk anak-anak muda yang ingin memulai usaha kedai kopi. Apa yang harus dilakukan oleh mereka? Spesifiknya memulai usaha kedai kopi ya. Buat teman-teman ketika memutuskan untuk buka usaha kedai kopi, yaitu pelajarin dulu industrinya, pelajari dulu ilmunya, dan harus ngopi ya. Kalau tidak ngopi, lucu banyak uang yang buka kedai kopi tapi dia dewe tidak ngopi gitu kan. Lucu. Iya, banyak. Jadi ya ketika memutuskan, karena bisnis kopi ini atau bisnis kedai kopi ini salah satu bisnis yang dinamis, cepat yang berubah kayak itu kan. Jadi ketika kita punya ilmunya, kita akan jauh lebih gampang untuk berinovasi sebenarnya. Jadi sebelum buka kedai kopi ini, urusan modal tuh kayak dulu. Yang penting kau pelajarin dulu ilmunya, kau tahu dulu kopi yang bagus itu seperti apa, industrinya seperti apa, target pasarnya siapa. Nah itu akan jauh lebih mudah. Jadi tidak ngabisin duit sia-sia, Bay. Waduh. Tapi boleh sedikit deh. Mimpi ke depan Bung Ian terhadap industri kopi di Palembang. Masa ada mimpi yang belum terwujud? Kalau sebenarnya secara general Sumatera Selatan lah ya. Kita kan punya Sumatera Selatan ini kan sebagai daerah penghasil kopi terbesar di Indonesia ya. Sumsel punya kopi yang luar biasa. Ya harapannya untuk bisnis kopi dan secara general Sumatera Selatannya, kopi Sumatera Selatan ini bisa dikenal uang banyak, bukan cuma secara nasional tapi juga internasional. Kopi ini bisa menjadi salah satu mungkin bisa menjadi salah satu penghasilan Sumatera Selatan yang besar. Dan juga harapannya ini juga harapan juga ya, baik untuk pemerintah dan lainnya, harapannya ayo
coba dilihat bahwa kopi ini adalah emas tersembunyi dari Sumatera Selatan yang harus bisa dikembangkan juga. Karena jujur di Palembang atau Sumatera Selatan ini kita punya SDM yang sangat luar biasa, kita punya kawan-kawan dari segi ekonomi kreatif yang luar biasa. Yuk kita sama-sama, harapannya semakin kompak dan kopi Sumatera Selatan ini bisa dikenal uang banyak. Terakhir, tadi nyindir pemerintah. Bukan nyindir. Memberikan masukan. Memberikan ngobrol soal mengucapkan kata pemerintah. Ya. Harapannya nih untuk pemerintah terhadap pengusaha kopi. Harapannya pengusaha kopi ya, secara general ya. General lah. Oke. Atau ngomong apa gampisan boleh deh. Yang pasti ya secara lebih difasilitasi lagi lah secara jangan mungkin ini kayaknya hampir di seluruh Indonesia ya bukan Sumsel B. Mungkin secara birokrasi untuk hal-hal ekonomi kreatif ini jauh lebih dipermudah lagi lah. Kayak itu terus kayak difasilitasi lagi. Mungkin banyak juga UMKM yang enggak tahu ternyata perizinan kita nih apa baik kan. Kita kan sekarang ada namanya NIB, Halal, SNI. Nah, banyak UMKM yang masih belum tahu. Nah, lebih edukasi lagi oleh pemerintah biar semua UMKM kita nih bukan cuma jualan tapi secara legalitas mereka juga melek. Nah itu mungkin bisa diedukasi lagi dan lebih diaktifin lagi. Kalau bisa dikasih fasilitas gratis kayak itu untuk pendaftaran merek segala macamnya gitu. Ini kan pemilu kada nih. Agak pisan agak anti tidak misalnya ada calon-calon yang bikin acara di agak bisa deh. Tidak sih kami apa ya? Bebas ya. Kami bebas ya. Yang pasti yang jelas siapapun nanti pemimpinnya tetap perhatikan UMKM-nya, tetap perhatikan ekonomi kreatifnya. Kalau pokoknya tidak UMKM ini sebagai salah satu tombak ekonomi Indonesia. Jadi sebagai tombak itu kalau tombaknya patah nah akan susah kan. Jadi selalu dijaga biar tombak itu kokoh dan besar. Sahabat Ngopi Sumsel, pas nih kami nama podcastnya Ngopi Sumsel menghadirkan salah satu owner kedai kopi yang cukup saya terkenal lah kalau di Palembang, agak pisan. Dan pastinya, sahabat Ngopi Sumsel, kita punya satu tempat yang sangat baik untuk dimanfaatkan. Ayo kita manfaatkan. Dan calon kepala daerah boleh dong bikin acara di sana, diskusi bareng komunitas ya. Boleh dengan senang nanti hati. bisa langsung hubungi Ian. Dan pastinya itu akan lebih mempermudah kalian dalam mensosialisasikan program visi misi untuk membangun Kota Palembang maupun Provinsi Sumatera Selatan. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung.